Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa dan selalu mengawali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ifada wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma razuqni izan wa syarafan wa waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'ah. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, yang indah ini, mari kita sama-sama untuk menambah keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, hablum minallah. Dan menambah ikatan tali persaudaraan kita sesama muslim. Kita tambah ikatan tali persaudaraan kita
sesama manusia, terutama sesama muslim. Ya, kenapa? Karena sejatinya mereka adalah, karena sejatinya sesama muslim adalah kita adalah bersaudara. Persaudaraan sesama muslim. Kenapa? Ya, karena ini perlu kami sampaikan. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena uh, seringkali kita mendengar, melihat, mengamati, uh, bahkan merasakan, ya, ada sesama muslim, sesama saudara, ya, sesama muslim itu mereka saling mencaci, ya, dalam berita ada satu berita demikian, mencaci maki sesama muslim. Ada juga yang saling menipu rekan-rekannya atau klien, sesama mereka dalam bisnis juga kadang menipu sampai akhirnya membuat suatu kerugian yang tidak tanggung-tanggung cukup besar, ya. Padahal ini seagama. Kadang juga ada seagama, namun karena beda pemahaman, mereka akhirnya saling memboikot ibadah satu yang lain, atau mungkin kadang-kadang itu yang puncaknya, ya. Kadang-kadang yang paling umum itu saling menjelek-jelekan atau membicarakan, selalu yang dibicarakan kejelekan golongan A dan golongan B. Ya. Saya rasa ini sesuatu yang saya kadang-kadang miris, ya. Saya selalu menghindari kalau usaha seperti ini, karena saya sendiri tidak suka. Kenapa? Karena ini memang tidak boleh, karena kita sejatinya kita itu sesama muslim ada saudara, ya. Sesama muslim itu saudara, diikat dengan talian seiman, talian iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sejatinya kita adalah bersaudara. Ya, seorang muslim adalah saudara yang lain. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang maknanya sesungguhnya, ya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang terjadi perselisihan tadi, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hujurat ayat 10. Hal ini dijelaskan tentang apa? Tentang ayat tadi, yaitu sejatinya Al-Hujurat tadi ayat 10 tadi, yaitu sejatinya seorang orang mukmin yang beriman atau orang yang beriman adalah bersaudara. Persaudaraannya yaitu tentunya ada konsekuensinya, agar apa? Karena kita bersaudara, maka kita harus saling mendamaikan antara kedua muslim yang jika terjadi perselisihan, maka bertakwa. Ini semata-mata karena apa? Karena keimanan, karena ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, perselisihan tadi, dengan berharap mendapatkan rahmat dari Allah SWT, maka Rasulullah sendiri juga pernah bersabda karena hal tersebut, yang sabdanya demikian maknanya, janganlah kalian, wahai muslim, saling hasad atau dengki, saling najsi, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah kalian melakukan transaksi harta yang berdampak pada gagalnya transaksi orang lain. Ini, ya, transaksi harta yang menyebabkan gagalnya transaksi. Ini sudah terjadi transaksi, di sini ada akhirnya apa? Membuat mencari kejelekan, atau ada berusaha kita mencari kejelekan, kelemahan, atau mungkin kita berani harganya lebih tinggi sehingga transaksi yang awal tadi gagal, ya. Sudah di transaksi orang, sudah di DP orang, ya biarkan aja, sesama muslim kita kan, ya. Maka jadilah, ya, kalian, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Jadi kalau ada saudara kita sukses, kita senang melihat saudara kita senang, bahagia melihat saudara kita bahagia. Ini mestinya begitu. Tapi kebanyakan senang melihat orang lain sedih melihat orang lain senang. Ini kan bukan saudara. Maka orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak, ya, tentunya dengan apa? Tidak mendolimi, tidak menzalimi, tidak membiarkannya dizalimi juga. Berarti kita harus menjadi pelindungnya.
kita mengingatkannya ya sesuai dengan kemampuan kita ya, tidak membohonginya dan tidak merendah ya, merendahkannya. Biasanya kalau di depan itu kelihatannya baik-baik, begitu di belakang merendahkannya ya. Di depan kelihatan kayak teman, di belakang jadi lawan ini. Ini banyak sekali. Maka dengan dasar takwa, takwa itu letaknya di mana? Di sini. Di sini. Beliau menunjukkan di ke arah dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Sampai Rasulullah sampai ini menunjukkan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 3 kali di sini. Letaknya di sini, di dalam dada, di kolbu. Maka cukuplah seseorang itu jahat ketika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu darah, harta, maupun kehormatan dan nama baiknya. Jadi seorang muslim yang mengganggu, mendalimi, merendahkan orang lain itu haram hukumnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka diterangkan dalam hadis tadi maknanya, yaitu maknanya apa? Ya, menurut maknanya yang pertama, janganlah saling hasad dan dengki. Ini menurut tidak boleh. Ya, kita tidak boleh saling dengki, tidak dengki meskipun kita menginginkan itu, hilangkan ya, sehingga hilang. Ya sudah, kalau saudara kita sudah ada yang ya sudah, kita senang, saudara kita senang, kita bahagia kalau saudara kita bahagia tadi ya. Lawannya hasad, iri hati, dengki ya. Biasanya tidak rela kalau orang lain sukses, tidak rela kalau orang lain bahagia, tidak rela ini dimiliki oleh orang lain. Itu tidak, lawannya demikian. Kita sesama manusia tidak boleh demikian, dilarang, diharamkan. Sehingga semata-mata ada rasa tidak suka ya, bahkan ada rasa tidak suka saja sudah termasuk ke dalam hasad. Kita melihat orang lain tidak suka saja selalu, itu sudah hasad. Maka kita harus hati-hati ya. Menurut Ibnu At-Taimiyah Al-Hafidz itu ya. Kemudian yang kedua yaitu jangan suka najsi. Ya, najsi adalah larangan, tindakan najsi itu meninggikan sesuatu yang dengan trik tipu daya, sehingga yang dimaksud dari sini yaitu larangan untuk mendapatkan sesuatu dengan makar, dengan akal-akalan, dengan tipu daya, membohongi dengan tipu daya, dengan strategi menjatuhkan tadi najsi, jual beli yang tidak dikenal, atau mungkin kalau transaksi ya, atau mungkin dengan trik-trik yang kotor untuk mendapatkan sesuatu ya, menginginkan harga yang dijual namun karena ingin menaikkan harganya agar dengan penjualan mendapatkan manfaat yang berupa naiknya harga barang tersebut. Artinya mungkin trik-trik terjadi, ingin mendapatkan keuntungan, diborong semua harganya ya dengan harga murah, kemudian nanti tidak ada barang ditimbun begitu ya, nanti begitu mahal ya naik harga. Atau orang cari barang tidak ada semua karena kita kuasai sendiri ya. Atau mungkin dengan strategi-strategi yang licik-licik lainnya ya. Hanya poinnya itu hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Poinnya itu mencari keuntungan sendiri dengan berbagai macam trik ya. Ya, jadi kita tidak pernah memikirkan dia. Jadi poinnya mereka ada sebagai kita hanya fokusnya hanya mencari keuntungan diri kita sendiri tanpa memperhatikan saudara kita. Ya, ini yang dilarang oleh Allah SWT. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu jangan saling membenci. Ini dilarang oleh agama, yaitu membenci. Ini adalah apabila tidak penempatan ini apabila kita tidak menjumpai alasan syarat syariat ya. Alasannya apa kita membenci seseorang? Tidak boleh kita membenci. Kecuali alasan mungkin syariat, alasan pembenar, alasan mungkin yang mereka itu yang memusuhi iman kita, memusuhi akidah kita. Bahkan walaupun seperti itu pun kita tetap harus dengan penuh kasih sayang ya, penuh kasih sayang. Atau bahkan ada perbuatan maksiat pun sebenarnya kita tidak, yang kita benci yaitu perbuatan maksiatnya, bukan orang yang berbuat maksiatnya. Justru itulah sebagai ladang kita berdakwah dengan penuh kasih sayang, hingga penuh kasih sayang ya,
dengan penuh rasa kasih sayang, rasa cinta, karena agama tadi, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka yang kita tebarkan kepada sesama, bahkan kepada siapapun non-muslim pun, harus dengan penuh kasih sayang. Apalagi kepada saudara kita sesama muslim. Intinya harus yang lebih penuh dengan kasih sayang. Jadi yang kita benci itu perbuatan maksiatnya, tapi bukan orangnya. Karena orang ini ciptaan Allah. Ya. Kalau kita membenci orangnya, sama saja kita membenci Allah. Kita nanti akan celaka. Dia tidak boleh demikian. Selanjutnya yang keempat yaitu jangan saling membelakangi. Yaitu dilarang kita membelakangi. Ya, mungkin ya artinya itu intinya saling memutuskan hubungan, ya, saling memutuskan hubungan. Kalau dalam bahasa pemerintahnya memboikot produk sehingga tidak menginginkan kesan, memutuskan hubungan itu dilarang. Karena kenapa? Karena antar sesama muslim adalah saudara. Intinya gitu ya. Jadi karena dia sudah, kalau kamu tidak mau dengan saya, kalau kamu tidak mengikuti aturan, sudah keluar dari organisasi ini, keluar dari ini, sudah kamu tidak kasih fasilitas. Tidak boleh dengan dia. Jadi usahakan tetap tidak memutuskan hubungan, tetap kita berhubungan baik ya. Harus kita tetap menjaga. Tidak boleh kita sesama muslim untuk saling memboikot atau diboikot. Saling memboikot tidak boleh. Maka kecuali apa? Ya tidak boleh. Intinya tidak boleh di situ ya. Kecuali saya tidak sampaikan ya dengan alasan-alasan, kecuali mungkin dengan alasan-alasan yang syar'i, karena memusuhi agama, karena mendolimi. Ini kan bukan saudara ya. Karena memang bukan seakidah, itu beda lagi. Kemudian atau mungkin mereka itu karena memang bersekutu dengan yang lain. Ya, hanya alasan-alasan yang dibenarkan tadi. Ternyata dia bersekutu dengan orang-orang yang tidak beriman, itu yang boleh. Ya. Kemudian yang kelima yaitu jangan di antara kalian melakukan transaksi harta yang membatalkan transaksi orang lain. Ya. Jadi sudah ada transaksi, contohnya sudah ditawar harga 10 atau 100 juta. Oh, sudah di DP 1 juta. Atau harganya 1 juta, kita sudah DP 10 juta. Karena kita ingin sekali memiliki harta itu dan kita berani, akhirnya kita sudah ini aja, kasihkan saya saja, saya tak berani lebih tinggi. Ini tentunya juga tidak boleh membatalkan ini. Ya. Tidak boleh hal yang seperti ini, mencari keuntungan sendiri ya. Tidak boleh hal yang seperti ini. Maksud adalah pelarangan transaksi harta finansial dan yang lain-lain ini. Tadi salah satu contoh, dan mungkin contoh-contoh yang lain banyak ya. Dengan berbagai macam cara bentuk transaksi, atau mungkin menebarkan isu-isu berita-berita bohong, ya akhirnya yang akhirnya terjadi di situ menggagalkan transaksi, ya, sehingga nanti hanya untuk apa? Orientasinya untuk kepentingan diri sendiri. Tentu tidak boleh. Biarkan. Saya kalau punya pengalaman seperti ini, saya pernah punya pengalaman, saya pernah nawar suatu lahan begitu ya. Terus kemudian karena masih saling menawar, ya boleh aja begitu ya. Itu ada lagi yang datang menawar. Ternyata ya ada yang nawar, karena mereka sudah nawar walaupun waktu itu belum DP. Ya saya akhirnya mundur karena sudah yang nawar, saya biarkan. Saya tidak mau dalam ada satu produk ada 2 orang yang saling menawar. Makanya saya biarkan teman saya itu, saudara saya itu, ya sebenarnya kami juga tidak kenal ya. Ya setahu kami ada orang datang masuk nawar, ya saya biarkan, saya tidak ikut-ikutan nimbrung lagi, saya mulai menjauh ya. Saya biarkan mereka sampai selesai nawarnya, sampai mereka ada deal atau belum. Dan setelah saya tunggu sampai 3 bulan bahkan 6 bulan, mereka ternyata tidak jadi nawar. Dan itu pun saya diberitahu sama penjualnya, ya, Pak itu kemarin nggak jadi nawar ini. Oh sudah tuh, kalau sudah saya baru masuk begitu ya. Dan itu ternyata nikmat sekali. Ini ternyata di Al-Quran, hadisnya sudah ada, Al-Hadis sabda Rasul. Dan dari situ saya mendapatkan kemuliaan di sini. Saya yang dulunya harga saya dulu, berarti nawar saya dulu ternyata ketinggian. Nah akhirnya saya bisa turunkan lagi. Itu bisa seperti itu ya. Karena dia akhirnya sangat butuh dan berani. Tidak apa-apa
Padahal waktu belum ada nawar tadi, teman saya tadi masih minta tinggi terus ya. Tinggi terus. Ternyata begitu saya menjauh atau tidak mendekat waktu itu, akhirnya karena ada yang mendekat, akhirnya saya malah mendapatkan harga yang ya artinya itu yang sesuai dengan harga saya. Ya, harga sesuai tawaran yang awal itu dikasihkan. Padahal awal-awalnya tidak dikasihkan. Begitu maksud saya seperti itu. Maka ini adalah perintah ya, perintah dari perintahkan untuk menjaga hubungan yang baik. Kenapa? Karena sesama muslim adalah bersaudara. Ini tadi perintah-perintah yang itu ya. Maka perintahnya yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu di nafsih ya. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Ini ancamannya begini ya. Ancamannya teman-teman sekalian. Ancamannya saudara Rasulullah dalam al-hadis Bukhari Muslim, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi mencintai kebaikan, dalam kurungnya mencintai baik pada saudaranya seperti layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Ini ya dasar teman-teman sekalian, semoga atas dasar ini kita jadi muslim, sesama muslim semakin meningkatkan persaudaraan kita. Sejatinya kita harus meningkatkan persaudaraan dengan ikatan iman, menciptakan persaudaraan yang kuat di antara kita. Kenapa? Di dalam Al-Hujurat tadi ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mukmin, muslim, itu adalah saudara. Ya, bahkan tadi ada Rasulullah juga demikian. Kemudian kita juga diwajibkan untuk membantu memberikan bantuan kepada saudara yang sedang berkesulitan, baik itu dalam bentuk materi maupun moral, ya, support, motivasi. Kemudian ya kita ketika ada teman atau tetangga yang sakit ya kita diperintahkan untuk menjenguk, ya, menawarkan obat, mencari obat. Kita dilarang terjadi perpecahan. Yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, dan janganlah kamu bertengkar, maka kamu akan getar dan hilang kekuatan. Ya, jadi kalau kita bertengkar akan hilang kekuatan. Ya, dengan tentunya apa? Dengan yang kita lakukan itu menekankan pentingnya menjaga persatuan, persaudaraan, dan menghindari perpecahan antar keluarga. Dan apa kita yang perlu kita tingkatkan yaitu meningkatkan silaturahmi. Ya, kalau musim Ramadan biasanya ada buka bersama atau pengajian atau kegiatan-kegiatan apapun yang dalam rangka untuk meningkatkan tali persaudaraan, ya, atau nanti dengan catering, dengan acara-acara apa yang di acara-acara keluarga, dengan outbound training, dengan apapun ya yang untuk meningkatkan atau arisan. Tapi yang sebenarnya yang dilihat bukan arisannya itu, atau kajian rutin, itulah salah satu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan ketaatan kita, meningkatkan tali persaudaraan kita, atau mengadakan kegiatan kajian bersama, kepanitiaan bersama, dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa masih banyak hal yang masih kita tingkatkan lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala kebenaran itu datang dari Allah, dan semua kesalahan dari saya pribadi itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, para pemimpin-pemimpin, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, usaha-usaha kita yang kita upayakan, putra-putri kita, keluarga kita semuanya, murid-murid kita semuanya, siapapun yang mendoakan kita, mengaminkan dan mendolimi kita doakan menjadi orang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الخمس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة أولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.